Semangat pagi di akhir pekan kedua 14 November 2020. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda kemarin kita bergumul tentang datangnya kerajaan Allah ternyata tanpa tanda-tanda lahiriah. Di dalamnya kita dikuatkan bahwa sebenarnya kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Hanya bergantung pada masing-masing pribadi mau tetap menjadi warga kerajaan Allah dengan risiko taat mematuhi peranata dan aturan Tuhan Allah yang selalu mengarahkan pada damai sejahtera, atau ingin untuk selalu merasakan kenikmatan duniawi sebagai tanda-tanda lahiriah yang mendorong kita keluar dari lingkungan damai sejahtera sejati di dalam kerajaan Allah. Anggota keluarga Allah, orang Jawa mempunyai istilah temen, temu, tekan, yang artinya siapa bersungguh-sungguh akan menemukan dan sampai pada tujuan. Demikian juga mestinya sebagai warga kerajaan Allah kita menjalaninya dengan temen, temu, dan tekan. Leksionari bacaan Injil hari ini melanjutkan bacaan Sabda kemarin. Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 37. Demikian. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, bacaan Lukas 17 ayat 26 sampai 37 tadi memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita sudah menentukan tetap menjadi warga kerajaan Allah, kita diperingatkan untuk temen, temu, tekan. Memang keadaan dan kehidupan di dunia terasa biasa saja. Hari-harinya sebagai madianing kehidupan, kalau pada
perenungan sabda beberapa hari yang lalu ada Purwo Madya lan Wusono. Ketika kita berada di madyaning kehidupan, atau ketika kita mengada dari tidak ada diadakan, kemudian ada, mengada, dan pada saatnya akan tiada lagi. Saat kita mengada di tengah kehidupan diisi dengan makan, minum, bekerja, berjual beli, membangun, merobohkan, kawin dan dikawinkan, dan lain sebagainya. Semua hal yang lahiriah dilakukan seperti biasa, karena memang itu adalah realita kehidupan di dunia yang harus dijalani. Tetapi tetap harus diingat bahwa datangnya kerajaan Allah tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi dalam mengisi kehidupan dengan hal-hal yang lahiriah, yang biasa tadi, selayaknya kita mengisinya dengan menggunakan peranata aturan Tuhan Allah sebagai sumber damai sejahtera. Beberapa peristiwa yang digunakan sebagai pelajaran. Yang pertama adalah peristiwa Nuh, di mana semua berjalan normal. Mereka makan, minum, kawin dan dikawinkan, dan lain sebagainya. Tiba-tiba hari Tuhan datang dalam air bah tanpa diketahui, hingga semua binasa kecuali Nuh dan keluarganya. Demikian juga peristiwa Lot, di mana semua berjalan normal. Mereka makan, minum, kawin, dikawinkan, bekerja, berjual beli, membangun, merobohkan, dan lain sebagainya, seperti layaknya kehidupan biasa. Tiba-tiba hari Tuhan datang dalam hujan api dan belerang, maka binasalah semua. Tapi hari Tuhan kok datang dalam wujud yang menyeramkan dan mengerikan ya, dalam bentuk air bah dan hujan api belerang. Anggota keluarga Allah sebenarnya bukan masalah wujud air bah, hujan api dan belerangnya yang bisa kita pelajari. Kalau kita belajar pada peristiwa Nuh dan Lot, sebelum hari Tuhan datang, peringatan sudah diberikan, tetapi tanpa tanda-tanda lahiriah. Orang-orang zaman Nuh sudah diperingatkan untuk memperbaiki kehidupan, tetapi hanya Nuh yang kemudian ditemukan benar-benar menjadi orang saleh. Saleh bukan dalam pengertian hidupnya selalu baik dan benar. Saya pikir yang namanya manusia tetap memiliki kesalahan dan bisa berbuat salah. Tetapi yang dilakukan Nuh adalah hanya taat kepada peranata dan aturan Tuhan, sekalipun itu di luar nalar manusia yang hanya mencari hal-hal lahiriah. Bukankah sesuatu yang aneh ketika Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera dengan ukuran yang begitu besar di atas gunung? Nalar manusia pasti mengatakan sesuatu yang mustahil di atas gunung kok terjadi banjir. Saat yang lain menertawakan, Nuh tetap taat, setia pada peranata dan aturan Tuhan Allah. Belum lagi ketika Nuh menemukan kesulitan untuk membuat bahtera yang begitu besar, yang harus bersekat-sekat atau dibuat kamar-kamar untuk setiap binatang yang datang kepadanya. Kita bisa membayangkan apa pada zaman Nuh sudah ada gergaji atau srekel, gergaji mesin yang besar untuk memotong pohon-pohon besar. Berapa lama waktu yang digunakan Nuh untuk memotong satu batang pohon saja? Mungkin zaman batu saja belum saat itu. Tetapi Nuh tetap tekun, telaten melakukan peranata dan aturan Tuhan Allah. Di tengah-tengah orang-orang menertawakan dirinya. Di saat Nuh harus memisahkan antara binatang buas supaya tidak memangsa binatang ternak di dalam sekat-sekat kamar yang dibuat.
Nuh harus berpikir seberapa banyak persediaan makanan yang harus dibawa saat Tuhan tidak memberitahukan berapa lama air bah, dan diperkirakan tanaman bisa tumbuh kembali dan menghasilkan makanan lagi. Yang jelas yang dilakukan Nuh hanya taat pada pranata dan aturan Tuhan Allah berdasarkan keyakinan Tuhan pasti memampukan. Demikian juga Lot. Tuhan sudah memberikan peringatan sebelum hujan api dan belerang itu diturunkan, tetapi semua mengabaikan. Bahkan istri Lot yang hanya sekedar ngeman pada harta kepemilikannya tetap menerima hukuman dengan menjadi tiang garam. Mungkin istri Lot hanya berupaya menggunakan nalarnya. Jika nanti aku dan keluargaku harus mengungsi ke suatu tempat, pasti membutuhkan bekal setidaknya untuk hari-hari awal di dalam pengungsian. Hingga dengan nalarnya akan mengambil bekal untuk kehidupan hanya sebagian. Mungkin istri Lot tidak akan membawa semua harta miliknya. Tetapi ternyata usaha nalar di dalam memelihara kehidupan dan nyawa sendiri adalah sia-sia. Seperti sabda Tuhan di dalam ayat 33 tadi, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Sesuatu yang pasti kita terima hari ini adalah keputusan untuk tetap hidup di dalam kerajaan Allah harus kita jalani dengan teman, dan akhirnya kita temu, dan akhirnya kita juga tekan. Jangan separuh-separuh. Untuk itu, sebagai anggota keluarga Allah, mari bersama-sama bahu-membahu, saling mengingatkan di dalam belajar untuk teman, temu, dan tekan pada hari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kembali kita akan melantunkan nyanyian dari Kidung Jemaat 376 menjadi nyanyian apapun yang terjadi aku akan tetap teman, temu, dan akhirnya tekan, dan saat itu aku ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami diingatkan agar menjadi warga kerajaan Allah, menjalani kehidupan kami dengan teman, temu, dan akhirnya tekan. Engkau
memberikan pengajaran melalui peristiwa Nuh, peristiwa Lot. Menjalani kehidupan harus berdasarkan ketaatan pada peranata dan aturan Tuhan Allah seperti yang dilakukan Nuh dan Lot. Karena itu yang akan membawa kami dalam kehidupan damai sejahtera sejati. Berkuasalah atas hidup kami melalui aktivitas hari ini, agar ketika kami boleh teman, pada saatnya kami akan temu dan tekan, dan kami merasakan sukacita yang besar karena kasih dan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga Allah dengan segala keadaan dan keterbatasan hidup, termasuk yang mengalami kelemahan ragawi. Semua tetap meyakini ada kuasa Tuhan sehingga berusaha untuk menjalani hidup di dalam takut dan taat pada aturan dan peranata dari Tuhan Allah saja. Ialah kehidupan. Kami berdoa untuk anak-anak yang kami ajak untuk belajar merasakan kasih-Mu, berkat-Mu di dalam kehidupan, baik anak-anak kami yang masih bersekolah ataupun anak-anak yang di usia produktif mereka belajar bekerja. Tuhan berkuasa sepenuhnya atas kehidupan semuanya. Berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, berdoa untuk para wakil rakyat, berdoa untuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dimanapun dan dalam keadaan apapun, biarlah kasih kuasa-Mu dan kebijaksanaan yang dari Tuhan yang melingkupi mereka. Adalah kehidupan para medis dengan segala kondisi dan keadaan di suasana pandemi, tetap Tuhan berikan pengayoman dan kebijaksanaan. Masyarakat di dalam bahu-membahu menjalani hidup untuk menggapai damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan pun berkuasa seutuhnya. Rencana pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember yang akan datang tetap dalam tangan kasih kuasa Tuhan melalui KPU, Bawaslu, dan semua komponen yang menjalankan rencana kegiatan pilkada serentak. Tuhan tetap berkuasa sepenuhnya. Itu doa-doa kami, semua kami pinta, kami haturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Melanjutkan kehidupan dengan teman yang akhirnya akan temu dan tekan dengan membawa berkat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk diucapkan bagi Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.